Oke, teman-teman, saya buka untuk em, pertemuan ke-13 ya, minggu 13, mata kuliah Fisika Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi ya, teman-teman. Oke deh. Langsung aja deh ya, saya sampaikan di ini adalah yang akan saya sampaikan tentang UAS ya, teman-teman ya. Jadi tolong dicatat, diperhatikan, direkam, di screenshot dan lain sebagainya. Informasi tentang UAS. Jadi ini saya informasikan dari jadwalnya dulu ya. Mungkin sudah kalian dapatkan jadwalnya, atau mungkin juga baru sekarang. Tapi ini saya tunjukkan aja. Saya ulang lagi. Oke, ini sudah muncul belum ya yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah jadwal UAS untuk Fakultas Sains dan Teknologi di kampus 2 ya, untuk semua prodi. Jadi mungkin saya perlu sortir dulu langsung ke fisika bangunan. Nah, ini sudah muncul di sini. Jadi untuk fisika bangunan itu jadwalnya itu di hari Senin tanggal 17 Januari ya, teman-teman. Yang mana itu 2 minggu dari sekarang, tepat tepat 2 minggu ya. Jadi hari Senin di tanggal 17 Januari tahun 2022. Kemudian di sini ada jamnya 10.40 sampai jam 12.20. Nah, ini semua kelas sama. Fisika bangunan itu ada 7 kelas. Itu jadwalnya semua sama. Yang perlu teman-teman amati di sini, yang perlu teman-teman ingat, itu di jam akhirnya 12.20 ya. Jadi nanti akan saya sampaikan kontennya ya, apa namanya, setelah ini ya. Jadi batas waktu pengumpulan, jadi ini kan sifatnya take home nanti teman-teman ya. UAS dari fisika bangunan itu sifatnya take home. Take home itu artinya teman-teman mengerjakan di luar jam perkuliahan, ya, mengerjakan di rumah istilahnya, dikumpulkan di hari H ujian. Nah, yang dilihat berarti jam akhirnya, yaitu jam 12.20. Jadi artinya kalau teman-teman nanti mengumpulkan lebih dari jam 12.20, itu tidak diterima, tidak dinilai, tidak dianggap mengumpulkan. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Nah, untuk pengumpulan nanti bisa dikumpulkan sebelum jam 10.40. Jadi jangan lihat 10.40-nya. Ini tidak berarti bahwa teman-teman bisa ngumpulin setelah jam 10.40. Enggak. Tapi seketika teman-teman melihat assignment di e-learning ya, ketika sudah dibuka di e-learning, teman-teman sudah bisa mengumpulkan. Mungkin nanti saya buka 1 minggu sebelumnya. Ya, ya atau mungkin 3 hari sebelumnya dan lain sebagainya ya. Intinya akan saya buka beberapa hari sebelum hari H. Jadi tidak ada semoga tidak ada yang terlambat ya. Semoga semua mengumpulkan karena ini UAS ya. Sekali lagi ini UAS yang selalu saya sampaikan di komponen penilaian. UAS itu nilainya 20% ya. 20% nilai fisika bangunan dari UAS. Satu tugas nilainya 20%. Oke, ini untuk teknisnya ya, pengumpulannya ya. Nanti setelah ini saya jelaskan kontennya. Mungkin mungkin ada yang ingin ditanyakan, barangkali kalau ada yang belum jelas tentang teknis pengumpulan. Nggak ada ya.
Oke, e-learning. Oke, saya lanjut ke konten kalau gitu. Kalau tidak ada yang tanyakan tentang teknisnya, saya lanjut ke konten UAS. Ini teman-teman perhatikan, saya share screen untuk UAS kontennya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, sifatnya adalah take home. Take home dikerjakan di rumah, di luar perkuliahan, dikumpulkan di hari H sesuai jadwal. Tadi jadwalnya sudah saya sampaikan, teknis pengumpulan di e-learning gitu ya. Oh iya, sekaligus saya mungkin menyampaikan juga karena e-learning itu kan terbatas untuk filenya, maksimal ukurannya kalau tidak salah mungkin 5 megabyte ya. Kalau tidak salah 5 megabyte. Mungkin bertambah, eh, tapi sepertinya ada batasan ukuran file. Jadi untuk mengantisipasi seandainya tidak cukup filenya, ukuran filenya, maka di resize ya, di resize, kemudian disertakan link drive ya, link drive publik, file kalian yang asli ya, itu di pengumpulan e-learning tadi. Jadi supaya apa? Supaya eh, terbaca. Karena kadang-kadang kalau kalau filenya itu di resize, ukurannya itu diperkecil, tulisannya jadi tidak terbaca, gambarnya blur, intinya jadi tidak bisa dikoreksi begitu ya. Jadi silahkan disertakan juga link drive ya yang sudah diakses publik, yang sudah di-set bisa diakses publik di pengumpulan kalian. Nah, di mana yang di dalam link drive itu tadi file yang aslinya yang tidak ter-resize. Jadi jangan dua-duanya file resize semua. Jadi nggak bisa dibaca. Karena pengalaman tahun lalu yang saya temui itu beberapa file tidak bisa saya baca karena resize-nya terlalu berlebihan. Jadi justru malah nilainya 0 karena saya tidak bisa mengoreksi. Jadi dia tidak terlambat, tapi karena tidak terbaca, ya apa boleh buat, tidak bisa dikoreksi kan. Ya gitu ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke konten, oh iya, jangan lupa juga beberapa saya temui di UAS itu fontnya tidak terbaca. Nah ini karena saya tidak tahu apakah ketika di ekspor ke PDF fontnya hilang atau bagaimana, error gitu. Jadinya aneh munculnya, fontnya aneh gitu, nggak terbaca. Jadi kayak logo-logo gitu ya. Nah ini pastikan lagi, intinya adalah yang kamu kirimkan itu bisa kamu baca, bisa kamu eh, lihat ya, blur apa enggak, ada error atau enggak. Jadi sebelum mengumpulkan kamu harus cek dulu. Karena kalau sudah kamu kumpulkan, ya saya hanya menilai dari yang apa kali yang kalian kumpulkan gitu. Nggak akan saya tanya ke mahasiswa tersebut, ini maksudnya apa, ini tulisan apa enggak. Ya langsung saya nilai sesuai dengan parameter yang akan saya sampaikan nanti di kontennya ya. Nah, selain itu kalau masalah informasi nama, NIM dan lain sebagainya itu wajib ya. Wajib harus ada karena sifatnya ujian ini nanti harus ada informasi yang lengkap ya. Karena mungkin karena sifatnya ini pernah saya temui juga di pengumpulan UAS yang sebelumnya, tidak ada nama, informasi NIM, nama dan sebagainya. Tapi untungnya karena e-learning itu menyimpan nama akun, jadi saya bisa mudah mencari informasinya. Ya, tapi tidak tidak sama dengan misalkan seandainya hard copy ya. Dulu pernah juga saya temui hard copy, pengumpulan UAS hard copy, kemudian nggak ada informasi, jadi saya nggak bisa ngoreksi juga. Jadi ya sebaiknya informasi itu tetap ada supaya bisa mudah mengoreksi ya. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian sekarang untuk kontennya. Kontennya teman-teman di sini diminta untuk membuat buklet A5. Buklet A5 itu berarti artinya ukuran kertas A5 sifatnya buklet. Buklet itu bisa dijilid. Nah, maka nanti
template-nya sebisa mungkin satu kelas ini sama. Nah, ini juga penting nih. Template-nya berupa horizontal, jadi memanjang secara horizontal. Buklet itu biasanya dijilid. Jilid itu bisa jadi jilid yang di sebelah kiri, jilid kiri ini. Jadi nanti kalau membuat template, sertakan ada area untuk menjilid gitu di sebelah kiri. Ya, jadi paling tidak satu kelas ini sama template-nya. Nanti mungkin diatur ada asistensi bareng sama asisten atau ya gimana ya untuk janjian bikin template. Template itu bisa jadi gini, nama mahasiswa di bawah misalnya semua sama. Misalnya ada cover, jadi misalkan di halaman pertama cover isinya gimana nanti janjian, misalkan ada fotomu, jadi biar biar seragam aja, ada cover, ada nama, ada foto, ada apa lagi, eh, nama, alamat, nomor HP dan sebagainya, informasi-informasi yang dijadikan cover gitu ya. Terus mungkin nanti di halaman kedua, ya ini janjian aja sih teman-teman satu kelas biar seragam ya. Mungkin ada daftar isi gitu mungkin ya. Di halaman ini jelasin tentang apa, halaman 2 dan seterusnya. Terus mungkin nanti di halaman terakhir mungkin ada penutup kesan pesan dan lain sebagainya misalkan untuk mata kuliah fisika bangunan kelas F ini gitu ya. Jadi biar seragam. Karena nanti kalau saya mau jilid itu supaya nggak ada informasi yang hilang. Nah, saya temui di UAS yang tahun lalu itu mau saya jilid jadi buku banyak banyak apa namanya banyak area yang terbuang padahal di situ ada informasi-informasi penting kan jadi merugikan ya. Dan juga sebenarnya buklet ini nanti bisa kalian gunakan untuk mendaftar asisten mata kuliah ya. Tidak harus selalu fisika bangunan. Mungkin nanti ada mata kuliah yang lain itu bisa gunakan buklet ini. Layout bukletnya bisa kamu pakai untuk mendaftar asisten misal di kafe misal. Ya, desainnya bisa kamu gunakan untuk mendaftar asisten stupa misalnya. Jadi ini bisa kamu gunakan untuk macam-macam. Bahkan nanti kalau mau daftar kerja dan sebagainya bisa ngambil dari buklet ini. Jadi dibuat yang bagus, dibuat yang menarik, dibuat yang maksimal, ya. Template, habis itu mungkin juga pemilihan warna ya, warna mungkin ada warna-warna yang digunakan itu bisa seragam. Mungkin nanti ini saya perlu bantuan dari Mas Asisten sih untuk eh, apa namanya mengoordinir ya. Apakah asisten sudah bergabung di Zoom? Ada, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke. Ya, nanti minta tolong ya Mas Asisten ya Oke, Pak. dipandu teman-teman. Em, kayaknya beda ya Mas ya, UASnya ya sama sama Mas Asisten dulu ya. Beda, Pak. Beda banget. Beda ya. Tapi Beda enggak banget. apa-apa. Untuk layoutnya, membuat template bukletnya mungkin bisa diskusi bareng sama Mas Asisten ya. Oke, Pak. Kalau untuk contoh-contoh UASnya sepertinya sudah saya share ya di WhatsApp grup ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Nanti saya coba tunjukkan juga di kelas di sini ya di Zoom ya. Oke, saya masuk ke kontennya ya teman-teman. Jadi buklet A5 horizontal. Mungkin kalau yang belum tahu A5 itu setengahnya A4. Jadi ya barangkali ada yang belum tahu. Jadi kalau misalkan ini A4, ya, ini kertas A4. Jadi A5 itu kertas A4 yang dibagi dua. Nah, secara vertikal ya. Kertas A4 secara vertikal dibagi jadi dua. Jadi ukurannya kertas A4 itu di sini kan 21 kali ini 29,7 ya. Jadi A5 jadinya 29,7 dibagi 2 itu ya sekitar 15. Nggak nyampe 15. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oh ya, tidak ada jumlah halaman. Nah, ini juga perlu kalian cermati. Jadi yang dibatasi itu hanya ukuran kertasnya atau bentuknya, yaitu horizontal. Untuk jumlah halaman, jumlah lembar itu tidak ada batasan. Jadi maka tadi saya bilang
Mau ada covernya, mau daftar isi, mau ada kesan pesan, mau ada apapun nggak masalah ya. Sebanyak-banyaknya halamannya ya. Apalagi ini digital kan nggak perlu ngeprint ya. Kalau dulu waktu UAS itu alasannya Pak ngeprint mahal Pak. Wah, kalau sekarang kan udah nggak ngeprint, udah nggak ada alasan lagi ya. Silahkan buatlah sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Kayaknya kemarin juga ada yang protes tuh di tugas besar kenapa cuman 3 lembar Pak, 3 halaman Pak. Ya sekarang di sini kamu bisa pembalasan, bisa bikin selengkap-lengkapnya. Ya, oke. Lanjut. Isinya apa bukan itu? Isinya kompilasi tugas-tugasmu atau kompilasi studi yang pernah kalian lakukan ya atau yang belum kalian lakukan juga nggak masalah. Intinya kompilasi studi 3 hal ini. Thermal, pencahayaan ya, baik alami maupun buatan dan juga akustik ya di project stupa kalian masing-masing. Nah, jadi ada yang kemarin tuh ada yang tanya, Pak kalau saya thermalnya project stupa 1, kemudian lightingnya project stupa 3, akustiknya project stupa 5 gimana? Tidak saya sarankan sih, sebaiknya project stupa yang sama. Jadi kalau paling mudah ya project stupa yang sedang kalian kerjakan itu ya kalian kompilasikan studinya. Ya, sekarang stupa berapa? Stupa 3 misalnya ya. Berarti studi thermal, studi lighting dan akustik di project stupa 3 yang sama. Nah, terus Pak kalau saya misalkan sudah sampai tugas akhir gimana Pak? Sekarang ini saya stupanya udah banyak ya silahkan milih stupa berapa. Mau tugas akhir juga boleh, tidak stupa. Yang penting itu stupanya sama di waktu yang sama. Jadi stupa 3 semua, stupa 5 semua, stupa 4 semua ya yang kalian pilih ya. Nah, oke, isinya apa? Isinya sebenarnya cuma 3 pokok bahasan yaitu sebelum isinya ruangan tadi ya 3 ruangan. Jadi di proyek stupa kalian milih 3 ruangan ya 3 ruangan itu ya kalian kan bisa kan tiap-tiap kasus kan mahasiswa beda-beda ya kalian yang milih yang intinya ada 3 pembahasan yaitu identifikasi, analisis dan respon. Nah, di situ identifikasi nilainya 20%. Jadi isinya adalah teman-teman mengidentifikasi dari ruangan yang teman-teman pilih. Permasalahannya apa sih? Atau mungkin kalau bukan permasalahan, potensinya apa sih? Ya, misalkan terkait thermal, terkait lighting, terkait akustik ya, itu masing-masing diidentifikasi, eh, dijelaskan ya, dengan gambar, dengan data-data yang kalian miliki, arah mata angin, lokasi, ya, apalagi ya, gambar-gambar denah, terus tampak, potongan, tinggi ceiling berapa, perspektif ruangan, dan lain sebagainya. Ya, itu masuk ke identifikasi. Kemudian selain itu juga di identifikasi itu masuk penilaian layout booklet. Nah, jadi layout kalian akan jadi penilaian juga ya di UAS ini. Oke, lanjut. Berikutnya setelah identifikasi, teman-teman melanjutkan dengan menunjukkan hasil simulasi. Atau istilahnya sebenarnya teman-teman menganalisis sih. Apakah ruangan yang teman-teman pilih itu sudah optimal atau belum secara literatur. Nah, jadi ada standar biasanya, ada acuan. Nah, jadi thermal dikatakan nyaman itu ketika berapa derajat sih atau di rentang berapa sih? -1, -2, 0, 3, 1, 2 dan sebagainya. Nah, apakah sudah optimal ruangan yang kalian desain tadi? Biasanya sih acuannya berupa angka ya, ada standarnya. Itu akan lebih mudah daripada literaturnya berupa paragraf panjang. Itu akan susah ya menganalisisnya. Jadi mungkin di beberapa materi minggu lalu sudah kita bahas ada SNI, ada standar, ada ya nanti di akustik juga mungkin teman-teman di tugas rumah menemukan standar kenyamanan akustik
standar distribusi akustik yang baik misalnya seperti apa, cara ngitungnya bagaimana dan lain sebagainya kan sudah beberapa mungkin sudah ada yang dapat. Jadi intinya di tahap analisis itu teman-teman mendialogkan hasil analisis teman-teman yang berupa hasil simulasi, bisa saja hasil simulasi ya, dengan literatur yang ada. Jadi misalkan kalau kita ambil kasus lighting, pencahayaan alami, itu dikatakan optimal ketika kemarin kan ruangan misalkan 300 lux gitu ya standarnya, ruangan kelas atau ruangan kantor terpenuhi 30%-nya minimal gitu kan. Nah, lalu didialogkan bagaimana dengan simulasi yang teman-teman temukan, apakah sudah optimal terpenuhi atau belum. Nah, kalau belum tuliskan hasil analisis menunjukkan belum optimal gitu misalkan, atau hasil analisis menunjukkan sudah optimal. Nah, gitu. Berapa persen? Nah, ada angkanya. Jadi ada muncul angka juga ya kalau dianalisis. Nah, itu sampai analisis ya. Nah, kemudian harusnya merespon. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman yang mengerjakan UAS di tahun-tahun sebelumnya itu hanya berhenti sampai ke analisis. Jadi sudah mengatakan ruangan yang dianalisis tidak optimal, tidak mencukupi kebutuhan pencahayaan alami. Terus sudah berhenti, nggak memberikan respon. Nah, ini yang saya rasa ini sangat disayangkan ya. Jadi padahal di situ respon itu nilainya 40% gitu. Jadi analisis kalau ditambah dengan respon totalnya jadi 80%. Tinggi sekali nilainya di situ. Nah, sayang sekali kebanyakan hanya berhenti sampai di menganalisis aja, tapi tidak memberikan respon. Meskipun sebenarnya teman-teman bisa memberikan respon apapun ya. Jadi ketika hasilnya optimal pun ya, nah ini juga teman-teman itu sebenarnya bisa memberikan respon. Jadi ada yang pernah bilang, Pak, tapi saya menemukan semua desain yang saya buat sudah optimal. Nah, dia cuma bilang optimal aja, tapi sebenarnya optimal itu kan ada prosentasenya juga. Optimal batas bawah, optimal berapa persen gitu. Kemarin kan dikatakan untuk pencahayaan alami dikatakan optimal minimal 30% gitu kan. Itu kan batas bawah. Bisa ditingkatkan kan, bisa dioptimasikan. Bisa jadi lebih dari 30%. Itu kan namanya memberikan respon. Nah, jadi memberikan respon tidak selalu ke ruang yang belum optimal, tapi ke ruang yang sudah optimal pun masih bisa ditingkatkan juga. Nah, itu yang memberikan respon. Jadi misalkan tadi ketika pencahayaan alaminya kurang gitu ya, karena ini sifatnya desain kalian itu kan masih fleksibel, masih sangat banyak kemungkinan yang bisa dilakukan, ya kan? Tidak terbatas seperti kalau existing kan ya apa boleh buat, bangunannya sudah menghadap ke arah sana gitu kan, ruangannya bukaannya sudah ada. Kemungkinan responnya terbatas. Tapi kalau di desain kemungkinan respon kalian itu masih sangat luas, masih sangat sangat memungkinkan sekali untuk misal merubah ukuran, merubah letak, mengganti material, mengganti ukuran, tinggi ceiling dirubah, luasan bangunan dirubah dan sebagainya, itu masih sangat memungkinkan. Jadi silahkan buatlah konsep atau buatlah respon dengan konsep yang baik gitu ya, usulan desain yang menarik, bahkan sampai ke detil-detil material yang berhubungan dengan desain kalian. Nah, itu respon. Nah, bagi yang sudah sampai masuk respon, ini bisa memungkinkan kembali mendapatkan nilai yang lebih baik, yaitu dengan memberikan validasi respon yang diusulkan. Nah, ini juga nih. Ini tingkat lanjut ya. Jadi kalau yang tadinya teman-teman kebanyakan berhenti cuma sampai analisis, ini sudah ada yang sampai respon. Yang kedua, memvalidasi responnya. Itu nilainya sempurna ya. Memvalidasi respon itu respon yang kalian usulkan, kalian buktikan bahwa nilai optimalnya bertambah, atau tadi yang tadinya dibilang tidak optimal setelah dibuktikan, yaitu dengan misalnya sekali lagi contoh aja dengan simulasi. Jadi tadi kan misalkan responnya memberi
bukaan tambahan atau memperbesar ukuran bukaan, terus divalidasi dengan simulasi yang kedua gitu, oh ternyata naik optimal, ya, yang tadinya tidak optimal jadi optimal, nah itu kan validasi. Nah itu nilainya 100 itu. Jadi tidak hanya sekedar mengusulkan. Kalau mengusulkan kan gampang ya, mengusulkan usulan konsep, usulan desain. Yang susah itu kan membuktikannya, memvalidasi bahwa yang kita usulkan itu benar. Nah, itu ya, memvalidasi. Terus kemudian juga jangan dianggap kalau yang namanya memvalidasi itu harus yang benar-benar keputusan yang paling baik gitu, yang paling optimal gitu. Enggak. Misalkan hanya naik 5% aja itu juga sudah optimal. Jadi apa yang kalian usulkan bisa meningkatkan keoptimalan. Nah, itu udah bagus. Tadi misalkan cahaya buatan, responnya tadi ketika dianalisis lux rata-ratanya 250 misalkan. Padahal standarnya yang diminta 300, ya kan. Terus responnya dengan mengganti jenis lampu misalnya, jenis lampunya diganti dengan lux yang lebih besar, dengan renderasi warna yang lebih sesuai, kemudian muncul angka 305 misalkan, itu kan sudah optimal, ya misalkan gitu mengganti. Ataupun misalkan teman-teman yang sejak awal menemukan bahwa dengan lampu A ditemukan rata-rata ruangan 305 lux gitu, ya sudah optimal tapi batas bawah gitu kan. Ditambah misalkan direspon menambah lampu misalnya, terus dibuktikan dengan menambah 2 lampu ternyata naik jadi 320 misalnya. Nah, itu kan sudah memberikan respon, memberikan keoptimalan gitu. Jadi jangan dianggap kalau memberikan respon itu harus sesuatu yang grand, harus yang besar, harus yang eh, konteksnya luas gitu. Padahal enggak ya. Memberikan respon itu bisa aja yang sederhana tadi, dengan mengganti jenis lampu, merubah lokasi lampu mungkin, menambah lampu, atau ya, atau mungkin kalau yang konteksnya thermal dengan meninggikan ceiling misalnya, mengganti jenis material dinding misalnya, merubah letak jendela, itu kan respon-respon sederhana ya, nggak yang sifatnya eh, revisi usulan yang sangat sangat berbeda, itu kan enggak ya, itu simpel-simpel aja. Nah, maka memang di UAS ini yang lama itu adalah kemudian di bagian respon. Mungkin kalau identifikasi dan analisis itu cepat sih. Maka itulah waktu UAS ini itu take home ya, 2 minggu. Saya informasikan dari sekarang. Maka dari itu teman-teman nyicil. Nggak ada yang namanya dapat nilai A itu mengerjakan H-1 itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Maka silahkan dikerjakan, silahkan asistensi dengan asisten ya, bertanya ke asisten. Ada waktu untuk diskusi tadi tentang template. Jadi ini butuh waktu teman-teman, tidak yang pekerjaan selesai dalam waktu 1 hari ini. Ini butuh waktu. Jadi silahkan dicicil, didiskusikan dengan asisten untuk waktu asistensinya dan lain sebagainya. Nanti mungkin lewat WhatsApp grup ya, disampaikan oleh asisten waktunya kapan begitu. Sampai sini, sampai di konten ini, konten UAS, apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang belum jelas, ya kalau bisa langsung tanyakan, atau kalau nanti di WhatsApp grup bisa didiskusikan juga. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke materi ya teman-teman, materi ini minggu 13 ya. Jadi teman-teman bisa langsung mempersiapkan. Nanti Mas Asisten tak tolong diatur ya waktunya ya Mas untuk asistensi dengan teman-teman. Siap, Pak. Siap. Oke. Oke, mungkin berikutnya saya tunjukkan contoh-contoh ya UAS tahun yang lalu ya. Sekali lagi ini hanya contoh, referensi aja.
yang apa namanya tidak harus kalian ikuti karena ini hanya contoh. Ini udah muncul belum yang saya share teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Udah ya, ini PDF ya. Jadi ini yang kemarin sempat saya sayangkan itu tidak ada tempat untuk jilid. Jadi kalau waktu itu saya mau jilid jadi kepotong itu. Sayang banget. Jadi saya minta ada template yang seragam gitu ya di sebelah kiri bisa ada ruang untuk dijilid gitu. Terus nanti mungkin perletakan nama NIM itu di satu tempat yang sama gitu ya. Misalnya gitu. Ini kan di bawah, berarti mungkin bisa di bawah semua. Ada keterangan jumlah lembar, misalnya ada keterangan nama dosen, nama asisten. Kebetulan ini yang dikompilasi ini semua kelas saya, jadi tidak ada dari kelas yang lain. Kalau kelas yang lain mungkin sama dosennya sendiri dikompilasi juga, disampaikan ke kelasnya masing-masing. Ini yang kelas saya, jadi ya ini saya beda-beda ya. Jadi apa ada yang di bawah namanya, ada yang kemudian ada yang pakai cover, ada yang pakai daftar isi, ada yang enggak. Jadi kan sayang ya. Jadi coba nanti teman-teman paling tidak di satu kelas ini template-nya sama. Jadi nanti di kelas yang lain pun juga saya arahkan gitu ya, template-nya sama. Paling tidak satu kelas ini template-nya sama, kelas yang lain itu juga template-nya mereka sama gitu ya. Terus ada juga yang pakai foto kalau nggak salah ya, mana ya? Ada yang pakai foto dia di bagian cover, ada yang pakai background gambar dan sebagainya ya, silakan ya. Saya harapkan seragam gitu. Jumlah halaman kalau di sini kita bisa lihat beda-beda sih, nggak ada yang sama. Ada yang 6, ada yang 10, ada yang banyak banget, ada yang ya. Ini teman-teman sebenarnya bisa lihat sendiri sih di file yang sudah saya kirim ke WhatsApp group ya. Oh iya, mungkin juga yang bisa diseragamkan itu font sih. Jadi mungkin boleh nggak nanti kalau fontnya sama. Jadi nggak ada yang eh, fontnya berdarah-darah gitu, kayak font aneh-aneh. Mungkin fontnya disamain, mungkin ya. Ya layoutnya gitu, biar biar menarik ya. Supaya nanti kalau misalkan saya share ke angkatan di bawah kalian itu loh, kelas kelas F ini loh, gitu ya. Jadi biar bagus. Itu ya teman-teman ya. Ini silahkan kalian tiru, jadikan referensi aja. Oke, mungkin saya bisa langsung lanjut ke materi kalau gitu ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kontrol kebisingan, mengontrol kebisingan atau strategi pengendalian akustik gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya kita bisa bahas dari tugas kelas dan tugas rumah yang kalian kerjakan. Nah, mungkin saya perlu 1-2 orang aja untuk menceritakan tugas kelas minggu 12 dan tugas rumah minggu 12. Saya tunjuk atau silakan kalau ada yang mau menceritakan hasilnya, studinya. Oke, mungkin karena malu-malu ya saya tunjuk aja. Jadi saya tunjuk, coba ya Mbak Mbak Lina, ada Mbak Lina? Sudah, Pak. Ya, Mbak Lina coba boleh ceritakan hasil studi tugas kelas minggu 12 ya Mbak, minggu lalu. Ya, Pak. Sebentar, Tugas kelas. Pak. Saya cari dulu. Oke. Sampai lupa loh naruhnya di mana. Hilang kemana Mbak? Ya oke. Sebentar, Sama Pak. tugas rumahnya sekalian gimana? Boleh sih, Ya, Pak, tapi sekalian. saya kurang lengkap. Nggak apa-apa, nanti kalau kurang lengkap dilanjutkan ke yang teman-teman yang lain. Mbak Lina dulu ya, 1 orang dulu. Nanti setelah itu kalau perlu saya panggil lagi 1 orang lagi. Atau kalau ada yang mau maju. Ya. Oh, gini aja. Nanti setelah Mbak Lina menjelaskan, mempresentasikan tugas kelas, Mbak Lina tunjuk temannya yang ada di Zoom, bebas siapa aja, Mbak, Mas,
untuk mengomentari hasil kerja Mbak Lina. Nanti habis saya. Jadi tunjuk siapa gitu nanti ya Mbak ya untuk mengomentari pekerjaan Mbak Lina. Karena kan kalian semua mengerjakan nih tugas kelas, mengerjakan hal yang sama. Perlu dibahas tuh bagaimana temuan kalian. Apakah bangunannya sama, apakah yang dibahas sumbernya sama atau bagaimana? Ya. Jadi Mbak Lina tunjuk aja langsung setelah selesai presentasi nih, langsung tunjuk temannya siapa gitu untuk mengomentari pekerjaan Mbak Lina. Iya Mbak ya, nggak usah nunggu saya nanti ya, langsung aja ya. Baik, Pak. Tapi ini Oke, saya silakan. kurang lengkap, Pak. Ya, Kurang ya nggak lengkap. apa-apa. Ya nggak apa. Nanti yang kamu bilang nggak lengkap itu disuruh kamu meminta temanmu mengomentari bener nggak kurang lengkap atau enggak gitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Kamu juga Baik, bisa Pak. kamu nanti juga bisa tanyakan sama orang yang kamu panggil gitu kan. Bagaimana dengan hasil temuanmu gitu boleh juga. Jadi silahkan berdiskusi dengan orang yang kamu panggil nanti. Ya, kalau saya menemukannya ini, kalau kamu menemukannya apa? Saya boleh lihat nggak misalnya gitu. Jadi nanti yang share screen bisa juga dari orang yang kamu panggil gitu. Gitu ya Mbak ya. Baik, Pak. Oke, ini sudah muncul. Silahkan boleh dimulai aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas kelas minggu kemarin mengenai studi pengendalian akustik ruang. Untuk presidennya, saya mengambil show auditorium karya arsitek Henning Larsen tahun 2021. Auditorium lebih dari sekedar tujuan khusus untuk acara-acara besar. Ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari komunitas kampus KUST terkenal secara global karena inovasi. Dan auditorium mencerminkan hal ini dalam menyelesaikan tantangan teknis dan penggunaan ruang yang inventif. Tempatnya dapat diselesaikan untuk mengakomodasi berbagai acara dari orkestra langsung hingga konser yang diperkuat, pembicaraan, makan malam gala, dan pemeran. Sebuah proskenium dapat diturunkan untuk membingkai panggung teater dan balet, dan denah bujur sangkar mendekatkan penonton dengan para penampil, menciptakan suasana akrab dan mengoptimalkan akustik. Seperti yang terlihat pada gambar, di bagian tempat duduk yang digaruk ini dapat dikonfigurasi untuk memuat 840 atau sampai 1.300 kursi, atau disimpan untuk menyediakan pembukaan terbuka untuk konversi dan pameran. Untuk dindingnya, melengkung juga dapat berfungsi sebagai layar proyeksi 360 derajat. Kemungkinan pengalaman audiovisual yang imersif. Pemisahan akustik, anti getaran, dan luar auditorium dilapisi bambu dari pasokan yang terbarukan. Cat mineral telah ditentukan untuk fasad tuih dan wall Norwegia digunakan panel akustik. Untuk yang selanjutnya, pengaruh bentuk ruang. Penyebarannya merata sehingga pendistribusian noise menyeluruh pada ruangan. Juga menggunakan material beton, yaitu reduksi kebisingan yang sangat baik dan tidak bersifat sebagai penyerap. Bila beton diberi celah udara, dapat menyerap kebisingan dengan lebih baik lagi. Berikut gambar denah dan potongan show auditorium. Untuk tugas rumahnya mengenai strategi pengendalian akustik pada ruang. Halo, bentar Mbak.
Yang Ya, Pak. tugas kelas dulu ya dibahas yuk. Jadi tugas kelas ini Mbak Lina tunjuk temannya untuk Oh, mengomentari gitu ya. Nanti baru oh, pindah ke tugas rumah. oh, Tugas baik, kelas Pak. dulu ya. Petunjuk siapa Mbak? Nanti kamu juga boleh bertanya sama yang kamu tunjuk. Boleh, saya boleh lihat hasil pekerjaanmu enggak? Gitu juga boleh biar kita enggak. Kamu boleh juga gitu. Jadi biar diskusi. Kan kamu menemukannya apa nih? Auditorium kan? Kamu juga Ya, boleh tanya sama orang yang kamu tunjuk. Kamu menemukannya bangunan apa? Itu boleh. Silahkan. Ya, silahkan Mbak. Siapa Mbak? siapa ya, Pak? Eh, Satu orang aja, satu orang aja. Aditya Firmansyah. Silakan, Adit. Iya, gimana? Tanggapanmu kepada hasil kerja tugas kelas saya. Ini sangat-sangat tidak lengkap. Jadi kira-kira apa yang kurangnya gitu. Halo, Mbak. Maksudnya masukannya. Ini aku nggak masuk ya, putus-putus. Halo. Masukanmu terhadap pekerjaan tugas kelas saya. Kira-kira ada masukan nggak? Menurut suaraku masuk nggak? Iya, kedengaran. Menurut saya sih ini udah lengkap banget. Karena yang punya aku itu nggak selengkap ini. Seperti itu. Boleh Tapi, lihat nggak? apa? Boleh lihat nggak? Sebentar ya, belum tak buka soalnya. Ya. Ya, mengomentari boleh juga bertanya, boleh menambah, boleh menyanggah, boleh apa lagi ya? Konfirmasi. Oh, saya juga sama menemukan bangunan yang serupa auditorium gitu misalnya. Atau saya menemukan auditorium tapi kok beda ya misalnya gitu boleh juga. Silahkan Mbak Lina sama Mas siapa tadi Mbak? Mas siapa tadi? Ya, Aditya. sama Mas Adit ya. Ya. Ini saya Silahkan. maksudnya. Ya boleh silahkan ngobrol ya. Zoom ini milik kalian berdua ya. Ya anggap aja yang lain nggak ada gitu. Boleh silahkan. Nggak boleh gitu, Pak. Nggak apa-apa ngobrol aja ngobrol apapun boleh. Ini tugas kelasnya. Iya. Oke. Bentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Nah, jadi presidennya ini saya ambilnya ruang musik dari arsiteknya itu Alta Integra. Ini pada tahun 2019. Nah, jadi apa yang mau ditanyainnya ini, Mbak Lina? Ya ceritakan aja sih. Pengen lihat tugas kelasmu aja. Oke. Nah, jadi di sini adalah gambar potongannya. Dan di samping ini ada penjelasannya dari keterangan yang ada di potongan. Misalkan saja yang ini adalah poin A. Ini finishing dindingnya ini menggunakan material marmer. Yang mana bahan ini memiliki sifat pemantulan bunyi yang baik. Sehingga pantulan yang dihasilkan bersifat spekular atau mengikuti kaidah Snellius. Sudut pandang sama dengan sudut pantul gitu. Terus yang bagian B ini adalah plafon. Plafonnya menggunakan material dari gipsum. Bahan material yang menyerap sebagian besar energi suara yang datang. Itu adalah sifat dari gipsum. Kemudian yang C ini adalah finishing dindingnya sebagian menggunakan papan kayu yang dilapisi oleh melamin. Di mana kayu ini memiliki sifat akustik yang dapat menyerap dan menyalurkan gelombang bunyi akibat adanya sumber bunyi. Kemudian bagian D ini adalah lantainya.
finishing lantainya menggunakan parket. Lantai kayu dapat meningkatkan akustik dalam ruangan dan dapat mengurangi suara hampa atau getaran yang kadang terjadi. Kemudian yang bagian E ini adalah material keras berupa cermin datar. Ini juga terdapat pada sebagian dinding saja, berfungsi untuk memantulkan bunyi. Kemudian ini adalah ilustrasi dari peristiwa akustik di ruang musik ini. Yang garis panah tidak putus ini merupakan suara atau bunyi yang langsung mengenai ke objek itu. Kemudian yang warna merah ini adalah suara yang tidak langsung mengenai objek, tetapi dipantulkan oleh beberapa material gitu. Jadi bisa dikurangin oleh peristiwa pemantulan itu. Misalkan saja di sini tuh ada warna biru dan dinding warna kuning. Yang warna biru ini merupakan material pemantul bunyi. Nah, jadi si suara yang dipantulkan ini mungkin sama dengan atau kurang atau sama dengan dari suara yang dihasilkan dari sumber bunyi gitu. Kemudian yang bahan material kuning ini sifatnya itu menyerap bunyi, memantulkan, tetapi nanti hasil pantulannya itu lebih sedikit gitu. Ya seperti itulah, Mbak Lina. Bagaimana? Ini yang material penyerap bunyi itu materialnya material apa? Kayu. Kayu. Yang warna biru? Maaf. Yang warna biru ini. Warna biru ini tadi apa ya? Oh, dinding marmer atau ini. Apa namanya? Kaca. Kaca cermin Yang kuning. datar. Jadi yang kuning kayu. Tadi itu apa? Kayu. Ya, yang kuning kayu. Yang biru marmer. Ya, seperti itu. Ya. Gimana? Ada tambahan lagi, Mbak Lina? Gimana? Mbak Lina ada yang masih penasaran nggak sama Mas Aditya apa gitu? Coba ke atasin. Ke atasin. Atas lagi itu ada. Apa? Oh, ini. Oh, iya. Kenapa? Enggak. Sudah sih, Pak. Oke. Nanti mungkin kalau ada yang masih penasaran dilanjutin di platform yang lain mungkin ya, WhatsApp Ya. Nanti tukeran-tukeran nomor gitu boleh. Misal masih penasaran sama pekerjaannya Mas Aditya gitu misalnya. Ya. Ya di luar Zoom ya, dilanjutin di luar Zoom aja nggak apa-apa. Oke, sekarang komentarku yang ke Mbak Lina dulu ya. Mungkin boleh ditunjukkan Mbak Lina tadi. Pause dulu. Ini saya stop share. Oh, boleh di stop share dulu. Makasih ya Pak. Iya, oke. Jadi yang hasil pekerjaan tugas kelas Mbak Lina. Makasih Adit. Ini Pak. Oke. Pertama sebenarnya saya masih belum mendapatkan informasi terkait ini sih Mbak. Ini tuh bangunan terbangun atau enggak? Itu kayak masih ragu apakah ini terbangun atau enggak. Ya enggak masalah juga sih mau desain atau tidak. Ya. Terus sama ini sih kayak gambar-gambarnya yang di bagian ruang dalam kayak masih terlalu kecil gitu. Coba diperbesar aja, malah itu kayaknya perlu di-expose. Ya kan? Ya. Gambar-gambarnya coba deh nanti itu aja sih kayaknya. Masalah yang lain kayaknya udah bagus. Udah dapat gambar-gambar. Sebenarnya menarik loh ini gambar ini Mbak. Seandainya mau kamu expose itu yang aksonometri tapi potongan tadi loh Mbak.
yang di gambar nomor 2 ini tadi. Nah, itu menarik tuh. Jadi kayak ilustrasinya yang auditoriumnya yang benar-benar kelihatan. Bentuk sailing dan sebagainya menarik banget nih kalau bisa dibahas. Gambar potongan mungkin barangkali ya. Ini panggungnya ya ini ya. Di tengah-tengah sini ya. Iya, itu di tengah. Berarti panggungnya itu di tengah bisa dilihat dari semua sisi gitu ya. Oke, menarik sih, Mbak. Gambar-gambarnya diekspos, terus mungkin coba peristiwa akustiknya jadi gimana tuh ya nanti ya kalau sumber suara di tengah gitu, peristiwa akustik tuh suara yang terjadi di situ, bunyi yang terjadi, apakah terpantulkan, apakah terserap, apakah ya gimana ya kira-kira ya suara bisa sampai ke penonton yang ada di atas ini, kira-kira gimana tuh? Nah mungkin itu tuh kayak gitu-gitu tuh diilustrasikan ya di kira-kira. Kalau dari Ya. gambar potongan gitu kira-kira bisa nggak Mbak? Gambar potongan ada nggak? Gambar potongan. Gambar potongan. Ah, ada ya, ini gambar potongan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini loh, Mbak. Ini tuh ternyata bentuknya apa nih? Kalau gini bentuknya apa? Kalau gini istilahnya apa namanya? Cekung, Itu cekung atau cembung? Nah, itu cekung atau cembung tuh? itu Hmm? Plafon ya, itu apa tuh? Ceilingnya ternyata juga nggak rata ya. Nah itu bisa juga dianalisis kan? Kenapa sih kok dia cembung? Kenapa sih dia cekung? Nah, hukum pemantulan itu kan kalau sesuatu yang mengenai permukaan cembung dia akan lebih menyebar ya kan. Tapi kalau sesuatu yang mengenai cekung itu akan lebih memusat. Nah, ini di sini dia pakai cembung. Nah, cembungnya mungkin nggak terlalu cembung ya, tapi cembung berarti dia mau menyebarkan sesuatu nih. Sumber suara tadi di mana ya? Kira-kira di sini ya. Nah, coba aja ya kamu di bawah. tarik garis ke sana kira-kira terpantulkan nggak ke sana misal apakah terpantulkan ini ya coba diilustrasikan coba kira-kira karena kan kita belum masuk ke software tapi kira-kira jadi oh ternyata memantulkan ke sana. Oh, yang ngomong tuh yang di atas ini ya. Ternyata ya. Itu apa ya, Mbak? Ini kok kayak ada orang baca pidato atau apa sih ini di atas itu, Mbak? Itu. Oh, saya Iya kurang kan? tahu. Iya kan? Ini apa jangan-jangan panggungnya Iya, iya. apa gimana nih? Aku juga atau apa ya itu ya? Aku juga ya udah deh. Mungkin menarik sih. Paling nggak kamu udah dapat gambarnya. Paling nggak kamu sudah dapat informasi-informasinya. Tinggal mereka-reka gitu. Kira-kira suaranya tersampaikan nggak sih sampai atas? Soalnya ini kan auditorium. Masa iya nanti ada orang ngomong di bawah nggak kedengaran sampai atas kan jadi ngapain gitu. Ya kan? Dan menurut teman-teman yang satu kelas ini deh saya mungkin mau tanyakan, kenapa sih kok dia bikin pakai balkon gitu? Ini kan ada balkon ya, ada ketinggian-ketinggian gitu. Kenapa sih kok nggak dibuat semuanya datar aja gitu loh? Paling misalkan kenapa sih kok nggak bangunannya dibuat memanjang sampai belakang sana, jadi biar datar semua orang duduk di satu level yang sama gitu. Kenapa sih kok dibuat ada ketinggian-ketinggian gini? Ada yang tahu nggak? Mungkin Pak ya, mungkin tuh biar Hmm. suaranya sampai ke belakang gitu, ke penonton yang paling belakang. Supaya suaranya nyampe, iya iya bener-bener. Oke, nyampainya gimana? Supaya nyampainya gimana? Suara, ini sifat suara nih, karakter suara.
Ketika kamu ngomong di sini, kira-kira gimana? Kalau ruangannya jauh ke belakang sana, kira-kira gimana? Dibandingkan dengan ruangan yang hanya sekian, kira-kira gimana? Suara itu ada waktu sampainya nggak? Kalau pakai telepon kan bisa langsung dengar ya, tapi kalau dalam satu ruangan yang sama nih, ketika ada orang ngomong, ternyata nyampainya itu beda-beda loh. Namanya itu delay, namanya itu gema gaung. Pernah dengar nggak istilah? Jadi suara itu nyampainya terlambat. Pernah nggak kamu lihat petir, kamu lihat kilatnya dulu, tapi suaranya terlambat. Pernah nggak? Itu karena jaraknya jauh banget. Tapi cahayanya lebih cepat daripada suara kan. Jadi itulah kenapa sebenarnya kemudian ruangan-ruangan itu dibuat ada jadi balkon. Jadi dengan jarak yang lebih pendek, suaranya lebih cepat sampai kan. Jadi yang tadinya suaranya itu, jadi istilahnya suaranya biar cepat sampai, ya kan. Jadi ruangannya dipersempit, nah, terus pengaturannya dijadikan bertingkat. Nah, tantangannya kemudian bagaimana supaya distribusinya suaranya bisa merata. Itu sebenarnya yang jadi persoalan gedung auditorium atau gedung-gedung pertunjukan, ya kan? Karena kita tahu apa namanya distribusi suara itu persoalan yang rumit. Suara itu kan nggak kelihatan masalahnya, ya kan? Hanya bisa didengar gitu kan. Ya toh, jadi kita tuh lagi ngomongin sesuatu yang nggak kelihatan tapi bisa didengarkan. Gimana ya? Susah ya kalau ya memang kemudian simulasi alat-alat itu membantu kita untuk mengetahui apakah distribusi sudah baik atau belum gitu. Distribusi suara yang baik adalah suara yang bisa dari sumber bisa diterima oleh pendengar ya, melalui pemantulan, melalui langsung. Memang suara yang baik, suara yang paling baik itu yang suara langsung ya. Langsung terarah, langsung mengenai, langsung sampai ke tujuan. Tapi kan tidak semua bisa terlaksana gitu kan. Ada yang suara itu harus dipantulkan dulu baru bisa sampai ke pendengar gitu kan. Nah, maka ada elemen-elemen dari ruangan itu tadi yang berfungsi untuk memantulkan ya dan lain sebagainya, menyerap, menyebarkan dan sebagainya. Nah, pengertian-pengertian tentang pemantulan suara, tentang penyebaran itu jadi tugas rumah nih. Nah, setelah ini coba dibahas, kita bahas bareng-bareng bunyi yang dipantulkan itu yang seperti apa sih, pemantulan penyebaran itu yang seperti apa sih, ya kan? Difraksi itu yang seperti apa sih? Nah, kita bahas ya dari tugas rumah. Mbak Lina ya sekalian langsung mulai ke pembahasan tugas rumah, oke? Baik, Pak. Oke, silahkan. Ini untuk tugas rumahnya mengenai strategi pengendalian akustik pada ruang. Akustik ruang sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang, karena perencanaan akustik ruang dapat mengurangi transmisi suara yang dapat menimbulkan efek psikologis pada manusia. Yang pertama, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dapat terjadi karena bentuk ruang yang bersegi, ataupun bahan pelapis permukaan ruang yang bersifat memantulkan bunyi. Permukaan yang keras tegar dan rata bersifat memantulkan hampir semua energi bunyi. Pemantul cembung kecenderungan permukaan menyebarkan gelombang bunyi. Permukaan yang cekung cenderung bersifat mengumpulkan gelombang bunyi pantul dalam ruang. Sedangkan permukaan rata cenderung memantulkan bunyi secara tegak lurus terhadap arah sumber bunyi. Bisa dilihat pada ilustrasinya. Ini untuk yang cembung, dan ini sumber bunyinya. Ini permukaan cembung, dan ini permukaan yang cekung. Yang kedua, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi ialah suatu kondisi di mana bunyi mengenai permukaan yang lembut atau berpori.
Pada dasarnya, semua bahan bangunan menyerap bunyi sampai batas tertentu. Tetapi pengendalian akustik bangunan yang baik membutuhkan penggunaan bahan-bahan dengan tingkat penyerapan bunyi yang tinggi. Bahan lembut berpori dan kain serta manusia bersifat menyerap sebagian besar sumber bunyi yang menumbuk mereka. Unsur yang dapat menunjang penyerapan bunyi, yang pertama lapisan permukaan dinding, lantai, dan atap. Yang kedua isi ruang dengan lapisan lunak atau karpet. Yang ketiga udara dalam ruang. Ini untuk ilustrasi dan material yang tadi disebutkan. Yang ketiga difusi bunyi. Difusi bunyi ialah bunyi yang disebar ke seluruh ruangan atau disalurkan melalui pipa yang berada di dalam ruangan tertutup. Difusi bunyi yang cukup adalah ciri akustik yang diperlukan pada jenis ruang tertentu, karena ruangan itu memerlukan distribusi yang merata, mengutamakan kualitas dan pembicaraan aslinya serta mengalami terjadi cacat akustik yang tidak diinginkan. Difusi bunyi dapat diciptakan dengan cara yang pertama, pemakaian permukaan dan elemen penyebab yang teratur dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap bunyi secara bergantian. Yang ketiga, distribusi lapisan penyerapan bunyi yang berbeda secara tidak teratur dan acak. Untuk nomor 4, difraksi bunyi. Fraksi bunyi merupakan kondisi di mana gelombang bunyi dibelokkan karena adanya penghalang seperti sudut, corner, kolom, tembok, dan lain-lain yang lebih nyata pada frekuensi rendah. Ini untuk ilustrasi difraksi gelombang bunyi. Untuk yang nomor A, dimensi gelombang bunyi lebih besar dari objek penghalang. Perjalanan gelombang bunyi tidak mengalami gangguan. Untuk yang nomor B, dimensi penghalang cukup besar sehingga memantulkan shadow di belakangnya. Sebagian mengalami difraksi menuju posisi shadow. Untuk C, penghalang yang terbuka sebagian meneruskan perjalanan gelombang bunyi. Terjadi difraksi menuju posisi shadow. D, penghalang dengan lubang kecil atau celah akan menjadi titik munculnya sumber bunyi, bentuk menuju ke balik penghalang. Kelima, degung. Degung adalah bunyi berkepanjangan akibat dari pantulan yang berturut-turut dalam ruang tertentu setelah sumber bunyi dihentikan. Lalu yang terakhir, resonansi ruang. Suatu ruang tertutup dengan permukaan interior pemantul bunyi tanpa diinginkan menonjolkan frekuensi tertentu yang disebut getaran normal. Suatu ruang mempunyai ragam normal dalam jumlah yang banyak dan tergantung pada bentuk dan ukurannya. Efek ragam normal yang mengganggu pada jangkauan frekuensi rendah tidak didistribusikan secara sama. Perilaku yang merusak dapat dikurangi dengan cara yang pertama, membagi ruang secara akustik. Yang kedua, secara tidak teratur menempatkan dinding ruang. Yang ketiga, secara berlimpah menggunakan permukaan tak teratur. Yang keempat, mendistribusikan elemen penyerap secara merata pada dinding pembatas. Sekian tugas rumah saya. Ya. Apakah ada yang Oke. ingin menanggapi? Nah, boleh. Silahkan langsung kamu pilih aja, Mbak. Boleh. Seperti yang sebelumnya. Mau Mas Adit lagi atau yang lain? Yang lain. Oh ya, silahkan Mbak. Dipilih aja ya. Aprilia Mandalika. Iya, Pak. Gimana Mbak Lina? Ada tanggapan nggak, Mbak? Udah cukup lengkap sih menurut aku. Ya, mau tanya apa enggak, Mbak Lina atau Mbak siapa tadi yang dipanggil? April. Mau bertanya apa enggak? Mau mengkonfirmasi atau mau menambahkan? Mau
menyanggah kok yang saya temukan kok beda ya misalnya. Saya masih bingung sama yang bagian ini nih misalnya, itu boleh, silahkan tanya kalau ada, silahkan. Apa ya Pak? Mungkin boleh lihat hasil yang punya Mbak Aprilia, bisa gak Pak? Boleh gak Pak? Boleh. Boleh. Silahkan, Boleh ya? silahkan. Kayaknya Benar, punya Pak. Mbak. Silahkan, boleh kok diminta menunjukkan, diminta, ya silahkan. Mbak siapa tadi? Mbak April tadi Aprilia. katanya. Ya, silahkan, Iya, silahkan. izin share screen, Pak. Ini aja sih, Pak, punya saya gini. Tuh kan Kayak lebih gitu Mbak Lina. lengkap. Gimana Mbak Lina? Silahkan, boleh menanggapi juga. Silahkan ditanggapi, Mbak Lina. Tanggapannya kerjaan Mbak Aprilia ini lebih lengkap dari saya. Jadi Coba diceritakan Mbak ya ceritakan Aprilia. Coba April. gitu, boleh, silahkan. Silakan ceritakan Mbak. Tuh kan lengkap Pak. Silakan. Jadi pemantulan bunyi menurut pendapat Mills tuh bunyi akan memantul apabila menabrak ke beberapa permukaan sebelum sampai ke pendengar. Terus pemantul dapat diakibatkan oleh bentuk ruang maupun bahan pelapis permukaannya. Jadi ini ilustrasinya, sumber bunyinya, terus suaranya dipantulkan ke permukaan cembung. Terus ke permukaan cekung, gitu Pak. Permukaan pemantul yang cembung akan menyebarkan gelombang bunyi, sedangkan permukaan yang cekung seperti bentuk dom, kubah, dan permukaan yang lengkung menyebabkan pemantulan bunyi yang mengumpul dan tidak menyebar sehingga terjadi pemusatan bunyi. Terus buat pengendalian akustik di ruang pertunjukan kayak harus memiliki kekerasan atau loudness yang cukup. Caranya dengan memperpendek jarak penonton dengan sumber bunyi. Jarak penonton dari panggung tidak boleh lebih dari 20 meter. Namun apabila hanya mendapat suara saja tanpa harus melihat visual, maka jarak maksimalnya 40 meter. Terus penaikan sumber bunyi. Sumber bunyi harus dinaikkan agar sebanyak mungkin dapat dilihat oleh penonton, sehingga gelombang bunyi merambat secara langsung tanpa pemantulan ke setiap pendengar. Yang ketiga, pemiringan lantai. Lantai di area penonton harus dibuat miring karena bunyi lebih mudah diserap bila merambat melewati penonton dengan sinar datang. Miring, glazing incidence, aturan kemiringan lantai tidak boleh lebih dari 30 derajat dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan. Terus pada sumber bunyi harus dikelilingi lapisan pemantul suara. Ini pemantul suaranya ada di atas gitu. Untuk mencegah berkurangnya energi suara, sumber bunyi harus dikelilingi oleh permukaan-permukaan pemantul bunyi seperti gypsum board, polywood, plexiglass, dan lain-lain. Jadi, salah satu cara untuk memperkuat bunyi dari panggung adalah dengan menyediakan pemantul di atas bagian depan auditorium untuk memantulkan bunyi sehingga langsung ke tempat duduk bagian belakang, di mana bunyi langsung terdengar lemah. Terus kesesuaian luas lantai dengan volume ruang. Menurut pendapat Mills, kayak gedung pertunjukan tuh yang sangat besar tuh besar dari lebih dari 1.500 tempat duduk. Ukuran besar 900 sampai 1.500 tempat duduk. Ukuran sedang 500 sampai 900 tempat duduk. Ukuran kecil kurang dari 500 tempat duduk. Sedangkan nilai volume per tempat duduk penonton yang direkomendasikan oleh DUL untuk gedung pertunjukan serbaguna yaitu minimal 5,1 meter kubik
Terus yang optimal tuh 7,1, yang maksimal tuh 8,5 meter kubik. Terus menghindari pemantul bunyi paralel yang saling berhadapan. Ini bentuk plafon yang tidak direkomendasikan. Karena waktu tundanya singkat dan terbatas, jadi suara yang disebarkan ke penonton tuh lebih sedikit. Ini plafon yang direkomendasikan. Jadi bentuk permukaan pemantul bunyi yang miring dengan permukaan yang tidak beraturan, terutama daerah plafon, sumber bunyi, agar sebagian besar bunyi langsung menyebar ke arah penonton dengan waktu tunda yang panjang, sehingga bunyi dapat diterima sebagian besar penonton hingga ke tempat duduk paling terjauh. Penempatan penonton di area yang menguntungkan, yaitu pada sumbu longitudinal. Area sumbu longitudinal merupakan area untuk pendengaran dan penglihatan terbaik, sehingga harus diefektifkan untuk tempat duduk. Terus lingkar dengan sudut 135 derajat merupakan batas maksimal, karena lebih dari itu akan menambah ketidakleluasan penampilan pemain saat melakukan pertunjukan. Terus pemilihan bentuk ruang yang tepat, kayak rectangular shape, pen shape, horseshoe shape, hexagonal shape. Tapi ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus distribusi bunyi yang merata, pengelolaan bentuk permukaan elemen pembentuk ruang, terutama di bagian dinding dan langit-langit, dengan susunan yang tidak teratur dan dalam jumlah dan ukuran yang cukup akan banyak memperbaiki kondisi dengar, terutama pada ruang dengan waktu dengung yang cukup panjang. Yang keempat, ruang harus bebas dari cacat akustik. Menurut Dole, cacat akustik yang biasa terjadi pada sebuah gedung pertunjukan yang tidak didesain dengan baik yaitu gema, pemantulan yang berkepanjangan, long delay reflection, gaung, pemusatan bunyi, ruang gandeng, distorsi, bayangan bunyi, serambi bisikan, atau whispering gallery. Terus yang kedua, penyerapan bunyi. Menurut Dole, saat bunyi menabrak permukaan yang lembut dan berpori, maka bunyi akan terserap olehnya, sehingga permukaan tersebut disebut penyerap bunyi. Ini ilustrasinya, bunyi datang ke permukaan yang lembut. Jadi ini terserap, absorptif. Penyerapan bunyi juga dimanfaatkan untuk pembatas ruang agar ruang bising tidak menyebar. Pengendalian akustik yang baik membutuhkan penyerapan bunyi yang tinggi. Yang menunjang penyerapan bunyi adalah lapisan permukaan dinding, lantai, terus langit-langit, isi ruang, penonton untuk tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak, karpet, serta udara dalam ruang. Bahan penyerap bunyi, bahan berpori. Penyerapan bahan berpori berfungsi mengubah energi bunyi menjadi energi panas melalui gesekan dengan molekul udara. Pada frekuensi tinggi akan lebih baik menggunakan bahan penyerap yang lebih tebal, kayak seperti fiberboard, soft plaster, mineral wool, selimut isolasi. Terus yang kedua, penyerap panel atau penyerap selaput berfungsi sebagai mengubah energi bunyi menjadi energi getaran. Penyerap ini bekerja dengan baik pada penyerapan bunyi berfrekuensi rendah, misalnya panel kayu dan hardboard, gipsum, langit-langit plesteran yang digantung, plesteran berbulu, plastik board tegak, jendela, kaca, pintu, lantai kayu, dan panggung, dan plat-plat logam. Yang ketiga, resonator berongga. Resonator berongga dapat digunakan sebagai unit individual, resonator panel berlubang, resonator celah. Resonator berongga terdiri dari jumlah udara tertutup yang dibatasi oleh dinding-dinding yang dihubungkan oleh lubang celah sempit ke ruang sekitarnya, di mana gelombang bunyi merambat. Pada perancangan interior, resonator berongga juga bisa dirancang agar tidak hanya mendukung akustik ruang dengan penyerapannya, namun juga bisa diolah agar bentukannya juga indah secara estetika. Pada gambar 7, terdapat variasi yang dapat dilakukan terhadap resonator berongga. Ini ilustrasinya. Terus penyerapan bunyi itu biasanya ada di bioskop gitu. Bioskop merupakan salah satu ruangan yang
menerapkan pengendalian akustik berupa penyerapan bunyi. Strategi pengendaliannya itu berupa menerapkan material yang menyerap bunyi, kayak lantainya dari karpet yang bisa menyerap bunyi, dindingnya juga. Menggunakan furnitur bermaterial busa atau spons yang soft agar mengurangi tingkat kebisingan. Tempat duduk dibuat miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, sehingga audio dapat diterima dengan baik oleh penonton. Pada area langit-langit menggunakan material papan serat yang berfungsi untuk memantulkan suara, menggunakan dinding karpet yang mampu meredam suara lebih optimal. Penyebaran bunyi. Bunyi dapat menyebar ke atas, ke bawah, maupun ke sekeliling ruangan. Suara juga dapat berjalan menembus saluran, pipa, atau koridor ke semua arah di dalam ruangan tertutup. Seperti yang disebut dalam acoustic.com. Sound can fly over, under, or around a wall. Sound can also travel through common ductwork, plumbing, or corridor. Difusi atau penyebaran bunyi adalah peristiwa yang dialami gelombang bunyi ketika membentur bidang pembatas yang memiliki kecenderungan memantul, padat keras tetapi memiliki permukaan yang halus berupa permukaan yang kasar, bergerigi, gelombang, dan lainnya. Ini ilustrasinya. Terus yang difraksi bunyi. Difraksi adalah perubahan arah dari alur gelombang bunyi yang melewati ujung penghalang, dalam arti gelombang bunyi tersebut akan melewati ujung pembatas menuju ruangan yang ada di balik pembatas. Ini ilustrasinya. Terus ini refraksi bunyi. Setiap material yang digunakan sebagai bidang pembatas memiliki kemampuan untuk memberikan 3 perlakuan sekaligus, yaitu sebagian memantulkan, sebagian menyerap, dan sisanya mentransmisikan. Bunyi yang ditransmisikan tersebut pada saat melewati bidang pembatas akan mengalami refraksi, yaitu peristiwa membiasnya atau pembelokan arah perampatan bunyi karena melewati material yang berbeda kerapatannya. Udah Pak, gini aja sih. Oke, bagus Mbak. Mbak Lina dan Mbak April ya, lengkap. Menarik nih. Dari 2, jangan ditutup dulu ya, yang materinya. Dari 2 orang tadi, Mbak Lina dan Mbak Aprilia itu sama-sama mengatakan ada namanya cacat akustik tadi ya kan. Sempat menyebutkan ada kata-kata cacat akustik. Jadi ternyata ada keadaan di mana suara yang dihasilkan atau suara yang diterima oleh penonton itu tidak baik, ada gema, gaung ya kan, dan sebagainya. Dan ada tadi namanya pemantulan yang berkepanjangan gitu ya, ada distorsi, ada bayangan bunyi dan lain sebagainya. Ini menarik loh. Jadi ada ternyata kondisi di mana akustik itu cacat. Jadi bunyi yang diterima tidak sesuai, ya gitu ya. Tidak didesain dengan baik. Jadi kalau konteksnya kita arsitektur, jadi desainnya nggak bagus. Jadi kalau kamu bisa mereview desain itu dari berhubungan dengan akustik itu ya desainnya nggak bagus gitu karena cacat akustik. Ini sebenarnya tema yang menarik. Jadi menurut saya tema-tema di fisika bangunan itu sangat memungkinkan sekali untuk dibawa sampai ke ranah tugas akhir gitu. Jadi mulai dari thermal, pencahayaan, alami maupun buatan ya, sampai ke akustik itu sangat memungkinkan sekali dibawa pendekatannya sampai dalam tugas akhir. Jadi dan saya sangat mendukung sekali seandainya ada yang mau nih, karena memang saya temui jarang banget nih mahasiswa UTY ya, khususnya karena saya sering membimbing juga, menguji juga, jarang yang mau mendesain gedung-gedung yang berhubungan dengan akustik ini. Jadi ini malah menurut saya kesempatan ya buat teman-teman yang mau fokus ke sini gitu. Jadi tugas akhirnya bikin gedung pertunjukan yang nanti kemudian dirancang dengan standar yang sesuai dengan teori gitu kan. Ini kan kamu sudah dapat teorinya nih. Ternyata kalau mau desain gedung pertunjukan atau gedung yang berhubungan dengan perancangan akustik ya,
pengendalian akustik ada standarnya. Tadi Mbak Lina, Mbak Aprilia mengatakan tadi jarak dari panggung, ada penonton dari panggung, terus sudutnya, terus ada ketinggiannya loh. Kan kalian sudah dapat standarnya nih, tinggal desain aja. Jadi tugas akhir itu akan lebih mudah kalau teman-teman sudah menemukan acuan standarnya. Jadi nanti ketika diuji sama penguji ya, di bagian ujian, kamu tinggal bilang aja ini sudah sesuai standar. Kamu ceritakan standarnya, kamu tunjukkan hasil desainnya. Udah selesai. Jadi kan sangat apa namanya, desain yang ada standar itu desain akan lebih terukur, lebih mudah. Begitu juga dengan fungsi-fungsi bangunan yang lain sih sebenarnya. Harus ada acuan standarnya, harus ada istilahnya guide-nya, guideline ya. Harus ada acuan. Nah ini menarik nih, Mbak Aprilia dapat acuannya ya. Sip, bagus. Di gambar-gambar tadi jaraknya harus 20 meter, tadi nggak boleh lebih dari 40 meter loh. Ini kan udah sangat-sangat praktis kan, jadi bisa diikuti. Saya nggak tahu sih nanti di Stupa ada nggak ya yang teman-teman desain gedung pertunjukan. Mungkin Mas asisten sekarang Stupa berapa? Udah tugas akhir lah Mas? Tugas akhir Pak. Nah itu dulu di Stupa berapa? Ada nggak mendesain gedung pertunjukan gitu? Ada nggak? Di semester 5 itu semester 5. Semester 5 ya. Buatnya kayak kreatif workspace atau apa gitu Pak. Oke. Nah mungkin bisa mengembangkan apa ya, gedung pertunjukan di situ ya, berhubungan dengan akustik dan sebagainya. Jadi ya oke. Bahkan kalau mau sampai tugas akhir ya, menarik sekali kalau ada. Bahkan kalau sampai ke dunia pekerjaan pun ya, wah ini sangat saya sarankan ya. Jadi teman-teman itu jangan hanya berpikir kalau kuliah arsitektur akan jadi arsitek gitu. Enggak, padahal banyak ya ranahnya di dunia arsitektur itu ada. Kalau mau ngurusin thermal nanti bisa join GBCI ya, Green Building Council Indonesia. Itu nanti bisa menghitung seberapa hijau bangunan. Bisa juga kalau mau tertarik di pencahayaan alami, pencahayaan buatan, bisa konsultan arsitektur tapi yang di bagian desain lampu kan ada banyak juga tuh. Bahkan nggak hanya di dalam negeri ya, luar negeri pun juga sangat terbuka gitu peluangnya ya. Arsitek tapi yang mendesain lampunya, mendesain jenis lampunya, mendesain penempatan lampu dan sebagainya. Ada juga yang sekarang ini juga konsultan arsitektur yang berfokus di akustiknya. Jadi kayak menentukan materialnya, bentuk dindingnya. Jadi jangan hanya terpaku kalau arsitektur itu hanya arsitek yang menggambar gitu. Enggak gitu ya. Banyak. Jadi saya sangat setuju sekali kalau teman-teman kemudian melanjutkan fisika bangunan ini tidak hanya di mata kuliah ini aja, tapi bisa sampai ke tahapan berikutnya. Tugas akhir, pekerjaan, bahkan kalau mau studi lanjut ke S2 misalnya yang fokus ke akustiknya gitu. Jadi ya sangat terbuka sekali. Oke, terima kasih sekali ini untuk Mbak Lina sama Mbak Aprilia, sangat lengkap sekali. Mungkin teman-teman juga menemukan hal yang sama ya. Bagus sih pemahamannya sudah baik ya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin ini selanjutnya saya mau menyampaikan untuk materi ya. Jadi boleh di stop share. Jadi ini hari ini saya akan menunjukkan mungkin sedikit dulu deh teaser apa namanya. Jadi minggu depan kan kita akan melakukan simulasi ya. Ini saya coba tunjukkan simulasinya. Nah, seperti apa sih simulasi itu? Simulasi akustik, penyebaran suara, peristiwa akustik. Coba ini udah muncul belum teman-teman yang ada di layar kalian? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, udah ya. Jadi ini adalah file dari Ecotech. Ini kalau teman-teman lihat
Jadi Ecotech itu punya file contoh ya, examples file, acoustic arrays. Jadi menunjukkan persebaran akustik. Lihat, nyarinya di sini di file open di bagian Ecotech Analysis yang kalian install, terus di examples. Di situ banyak sekali contoh-contoh filenya, ada simple project home, simple theater, kita gunakan yang acoustic arrays. Jadi ini bukan buatan saya ya, ini punyanya Ecotech. Nah, ini kalau kalian buka nanti seperti ini. Jadi ini kita mengamati dulu ya. Ini sumber suaranya di sini. Ini panggungnya, ada panggungnya. Ini ada kursi penontonnya di sini, balkonnya di sini. Ini ada plafonnya. Nah, di sini kalau mau kita bisa langsung lihat di sini ada keterangan warnanya nih. Kalau hijau itu nanti suara yang langsung, kuning itu masih useful. Jadi suara yang baik itu yang kuning-kuning ini bisa merata di semua kursi penonton. Kalau sudah masuk border, echo, reverb itu sudah kurang begitu baik. Sudah pemantulan-pemantulan yang kesekian kali ya. Coba ya teman-teman lihat ya. Di sini kita lihat, kalau teman-teman buka Ecotech juga bisa buka filenya, bisa coba lihat di sini. Kita bisa generate arrays di sini. Tuh di situ ya. Mungkin nggak begitu jelas ya. Ntar. Kita lihat dari gambar, ini coba gambar potongan coba. Nah, only test reflector ini artinya kalau ini dicentang, kita hanya melihat suara yang terpantulkan. Jadi kita lihat suara yang terpantulkan gitu. Tapi kalau ini kita hilangkan, terus kita generate trace, artinya semua suara itu tergenerate, muncul. Nah, ini kan kelihatan langsung. Ini ternyata suara masuk sampai ke atas, ini terpantulkan berkali-kali. Ini sampai. Nah, yang kuning itu yang useful. Useful berarti tersebar dengan baik. Nah, gitu ya teman-teman. Ini namanya simulasi peristiwa akustik ya yang dibantu oleh software. Ini dari gambar potongan loh, dari view apa namanya? perspektif. Nah, ini di stop dulu. Ini view denah. Kita juga bisa lihat di generate. Ini gini ya. Ini ya kita lihat yang kuningnya bisa merata nggak? Kuningnya sampai mana nih kuning? Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Warnanya putih ya. Coba nanti kalau ini diganti jadi warna hitam, Ecotech-nya mungkin jadi lebih kelihatan. Sebentar. Di tampilannya di user preferences, editor background-nya ini tak ganti jadi hitam coba. Oke, ya. Bentar. Malah error. Ya udah mungkin enggak pas. Ya ini salah satu apa namanya? Menjelaskan apa ya namanya ya? Distribusi suara ya. Memperlihatkan peristiwa akustik. Nah, nanti sebenarnya teman-teman nanti bisa merubah-rubah bentuk plafon, terus itu peletakannya dan lain sebagainya. Ini gambar ilustrasinya. Besok minggu depan kita akan belajar ini. Ya. Pakai Ecotech, dibuka-buka lagi Ecotech-nya, barangkali ada yang udah lupa ya. Oke deh, ini gambaran awal aja. Besok minggu depan kita belajar ini. Untuk materi berikutnya mungkin saya cepat aja. Jadi teman-teman bisa juga download materinya di e-learning, sudah saya share. Saya mulai dengan menjelaskan tugas kelas dan tugas rumah ya. Jadi ini tugas kelasnya, tugas kelas dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini. Seperti tema-tema yang lain, jadi saya minta teman-teman untuk menjelaskan strategi pengendalian akustik pada project desain yang teman-teman kerjakan. Jadi
Kan tadi teman-teman udah menemukan literatur yang namanya pemantulan, penyerapan, penyebaran, difraksi, difusi, dan lain sebagainya. Itu teman-teman lakukan nggak di project design stupanya? Kalau iya, di ruang apa gitu? Ya, apakah di ruang kelas misalkan? Apakah di ruangan bioskop mini teater misalnya? Atau ruangan apa nih yang mengaplikasikan strategi pengendalian akustik? Terus kira-kira caranya gimana? Dengan apa? Tadi kalau di contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi, pemantulan tadi ada yang elemen cekung, elemen cembung. Nah, itu di elemen mana ya? Apakah di dinding, apakah di plafon, apa di lantai, apa di mana nih? Tunjukkan di desain kalian gitu ya. Lebih penting lagi, kenapa sih kok perlu dipantulkan sebenarnya? Kenapa sih kok perlu diserap? Kenapa sih kok disebarkan? Suaranya kenapa kok dipantulkan? Apakah supaya bisa menyebar atau gimana ya? Jadi konsepnya ada apa aja. Jadi stupa yang sedang kalian kerjakan, ini sekalian buat nyicil UAS sih menurut saya. Jadi mengidentifikasi ya, proses mengidentifikasi ruangan, kenapa harus dipantulkan, kenapa harus diserap, kenapa harus disebar, difraksi dan sebagainya. Ditambah dengan ilustrasi peristiwa akustik yang terjadi. Jadi ini belum pakai software, masih kira-kira aja. Jadi kalau mengenai elemen yang cembung, terpantulnya gimana? Kalau mengenai elemen yang cekung, terpantulkannya bagaimana? Di desain kalian ya. Lanjut ke tugas rumah. Tugas rumah seperti juga tema-tema yang lain, -1 sebelum simulasi, saya minta teman-teman belajar mencari literatur. Intinya adalah teman-teman mencari informasi. Simulasi yang akan dilakukan itu pakai software apa sih biasanya, ada standarnya atau enggak, suara atau akustik yang baik itu standarnya bagaimana sih. Nah, itu bisa dicari melalui contoh-contoh penelitian. Jadi barangkali ada SNI-nya, barangkali ada angkanya. Ya, jadi biar menemukan angka yang standar itu bagaimana. Acuannya apa? Nah, saya sarankan dari jurnal-jurnal yang terbaru ya, jangan yang lama, karena biasanya kalau penelitian yang lebih baru itu literaturnya lebih up to date ya, lebih terbaru. Itu ya teman-teman ya, karena ini tugasnya mencari jurnal ya, silahkan cari yang internasional boleh, nasional boleh ya. Intinya teman-teman nanti saya minta untuk merangkum, meringkas. Jadi tidak hanya sekedar copy paste aja. Saya masih menemui beberapa mahasiswa yang tugas-tugasnya ini merangkum masih hanya sekedar mengumpulkan jurnalnya. Itu saya masih menemui ya. Padahal kalau merangkum itu ya artinya dari yang awalnya 10 lembar penelitian, 10 halaman ya dirangkum jadi 1 lembar aja. Jadi lebih singkat. Apa sih yang kamu pahami dari penelitian itu? Jadi dipersingkat. Nah, diringkas. Pakai software apa gitu kan. Oh, jangan-jangan softwarenya sudah nggak pakai Ecotech lagi, pakai software yang lain gitu kan. Atau pakai alat apa gitu. Jadi dijelaskan, ditunjukkan. Gitu ya teman-teman. Saya lanjut ke materi secara cepat aja. Beberapa tadi udah sangat baik sekali sebenarnya ditampilkan sama teman-teman. Saya sekedar melengkapi aja. Jadi akustik kenapa sih kok diperlukan akustik ya? Akustik itu pengendalian bunyi. Pengendalian bunyi diperlukan karena apa? Ya karena tujuannya untuk menciptakan kenyamanan dari segi akustik. Nah, kenyamanan dari akustik pasti ada standarnya, pasti ada acuannya. Teman-teman perlu cari, teman-teman perlu tunjukkan ya untuk membantu menganalisis ruangan kalian nantinya. Terus ya biasanya akustik diperlukan atau pengendalian bunyi dilakukan karena apa? Karena ada kapasitas audiens yang bertambah. Jadi kayak misalnya gedung pertunjukan yang awalnya hanya 1 layer kursi sekarang jadi 2, 3, 4 tingkatan balkon. Pastinya kan suara bunyi harus bisa tersampaikan dengan baik sampai dengan semua penonton. Ya. Jangan sampai penonton itu mendapatkan kualitas suara yang berbeda-beda. Kamu duduk di paling belakang jadi nggak bisa dengar
yang nyanyi kan jadi lucu ya kan, nggak gitu ya. Ya harus bisa mendistribusikan suara dengan baik. Terus juga karena ada fleksibilitas ruang, yang tadinya ruangannya kecil kemudian diperbesar. Suara harus bisa tersebar dengan baik, terdengar sampai ke pendengar tanpa ada delay, tanpa ada gaung, gema dan sebagainya. Dan juga sebenarnya pengaturan kebisingan atau noise. Jadi suara yang tidak diinginkan, noise ya, kebisingan. Misalnya dari apa? Dari genset, kan bergetar tuh, genset bergetar, terus dari HVAC, AC sentral itu kan suara dari getaran mesinnya itu kan sangat tinggi sekali, sangat mengganggu. Itu harus direkayasa. Terus juga dari bising dari luar, dari kendaraan. Gimana caranya supaya tidak masuk ke dalam bangunan. Ya, itu akustik itu kenapa diperlukan. Terus selanjutnya oke, ini akustik ruang artinya menangani bunyi yang dikehendaki. Kalau kontrol kebisingan menangani bunyi yang tidak dikehendaki. Ini tadi peristiwa akustik teman-teman juga udah dapat. Ya, ternyata peristiwa akustik itu ada banyak ya. Selain ada pemantulan, penyebaran, tapi juga ada difusi, ada difraksi, ada transmisi dan sebagainya. Ini silahkan dipelajari aja. Ini ilustrasinya supaya memudahkan. Tadi sudah disampaikan ya, kalau yang namanya pemantulan bunyi itu seperti pemantulan cahaya itu ya, permukaan yang memantulkan, cembung menyebarkan gitu ya. Kalau cekung memusat, ya, kalau datar ya sesuai dengan arah datang. Contoh-contohnya di aplikasi tadi juga teman-teman sudah dapat, di plafonnya, di dindingnya, di lantainya ya. Lanjut, kalau untuk penyerapan bunyi itu sebenarnya tadi juga sudah dibahas, intinya adalah koefisien penyerapan bunyi. Jadi tiap material itu punya kemampuan menyerap bunyi. Bunyi yang terserap itu juga ada bunyi yang dipantulkan. Jadi bagaimana caranya memilih material ya melihat dari koefisiennya, koefisien penyerapan bunyinya. Diwakilkan dengan alfa ya ini. 0 sampai 1 angkanya, semakin tinggi semakin menyerap. Ya, misalnya gini, misalkan ada bahan akustik dengan spesifikasi 65% atau 0,65. Artinya 0,65 ini artinya kemampuan untuk menyerap bunyi. Nah, sisanya atau 35 atau 0,35 itu dipantulkan. Jadi bunyi itu pasti ada yang terserap dan pasti ada yang terpantulkan. Tinggal melihat koefisiennya. Dia membaca tabel spesifikasi. Nah, selain itu, suara juga dilihat dari frekuensinya. Jadi teman-teman nanti mungkin coba deh browsing, cari di beberapa literatur jenis-jenis suara berdasarkan frekuensi. Nah, suara burung itu berapa frekuensinya, suara manusia berapa frekuensinya, suara musik, suara speaker dan sebagainya itu ada frekuensinya, dan tidak semua frekuensi kemampuan material sama. Nih koefisiennya beda-beda. Ya, tergantung suaranya, sumber suaranya berapa hertz, terus kemampuan materialnya berapa, dilihat di sini ada angka-angkanya. Nah, gitu ya. Terus diffusi itu penyebaran, tadi sudah disampaikan sama presenter. Caranya dengan permukaan yang tidak teratur ya, permukaan yang menyerap dan memantul yang digunakan secara bergantian gitu, lapisan akustik dengan penyerapan bunyi yang berbeda. Jadi koefisiennya tadi diatur berbeda-beda. Misalnya kayak gini. Terus difraksi, penyebaran, pembelokan. Jadi supaya tersampaikan ke pendengar. Misalnya dengan meletakkan balkon-balkon yang tinggi ini, terus kemudian dengan diatur dengan difraksi itu, ya dibelokkan supaya orang bisa mendengar gitu. Contoh. Nah, tadi kalau yang cacat akustik tadi juga udah dijelaskan. Intinya cacat akustik itu suaranya tidak tersampaikan bunyinya.
pengendaliannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Ini ilustrasinya aja. Seperti ini. Material tadi juga sudah disampaikan. Intinya material yang menyerap itu yang berpori, kalau yang memantulkan itu yang keras, ya. Yang contoh-contohnya ya tadi kayak beton, jadi yang rapat massa jenisnya itu kerapatannya tinggi. Ya. Nah, ini kalau berikutnya lebih ke kelas-kelas material, ya. Material yang mampu menyerap bunyi itu ada kelas-kelasnya. Tadi kalau semakin tinggi maksimal kan 1, ya, itu kelas A paling bagus. Artinya kalau paling bagus suaranya nggak ada yang terpantulkan gitu. Kalau angkanya 1, ya, jadi semua terserap. Nah, kalau ada yang ingin terpantulkan berarti gunakan yang kelasnya yang B, C atau D gitu. Masih ada suara yang terpantulkan, ya, yang terpantulkan lebih sedikit daripada yang terserap. Nah, yang angka-angka di atas 0,6 ini, ya, menyerapnya lebih baik. Tapi kalau yang di bawah 0,6 itu artinya dia lebih banyak memantulkan daripada menyerapnya. Tuh. Ini kalau contoh-contoh materialnya teman-teman tinggal browsing aja sih. Thermophone tuh kayak gimana, acoustic microsealing, rock wool, glass wool, dan sebagainya. Terus kalau ini lebih ke kapan sih meletakkan reflektor, kapan sih meletakkan, bukan kapan sih, di mana sih meletakkan reflektor, di mana meletakkan absorb, di reflektor pemantul, ya. Alokasinya bisa dilakukan di dinding depan yang menghadap audiens atau di plafon, bisa juga di plafon. Kalau mau penyerap suara letakkan di dinding panggung yang berhadapan. Dinding utama samping, dinding belakang, lantai audiens. Oh, jadi di lantai-lantai itu ada penyerapnya. Mungkin pakai karpet tadi, ya. Terus diffuser itu lebih ke penyebaran. Di mana? Di dinding panggung yang berhadapan, dinding utama samping yang berhadapan, dinding belakang. Insulator, insulasi bunyi, mencegah rambatan terjadinya kebisingan di dinding samping. Contohnya di ini misalnya, ya, ini meskipun mungkin terlihat materialnya sama, ya, warnanya, tapi mungkin berbeda jenis, mungkin, ya. Meletakkan absorb penyerapan di lantai bawah, di dinding samping. Kalau reflektor di panggung belakang sana yang menghadap ke audiens, ya kan. Reflektor. Kalau mau penyebaran ya diffuser ini. Bentuknya tidak beraturan kalau diffuser itu. Mungkin nggak betul kelihatan yang di bagian ceiling, mestinya juga ada diffuser, ya. Ada reflektor juga. Ya. Coba nanti kamu tunjukkan di kasus desainmu, di studiomu, di mana, di absorbernya di mana, reflektornya di mana, di satu ruangan aja. Satu ruangan kelas misalnya, atau kamu ada gedung pertunjukan, ruang apresiasi misalkan. Kalau yang kindergarten itu kan ada area pertunjukan tahunan anak-anak misalnya, ya kan. Itu gimana mengaplikasikan apa gitu, ya. Mungkin ini aja sih dari materinya biar teman-teman bisa langsung lanjut mengerjakan, ya, untuk tugas kelasnya. Ini tadi juga sudah disampaikan sama presenter bahwa yang namanya desain auditorium itu ada ukurannya, ada jarak tertentu yang harus diikuti, ya, mengatur ketinggian balkon, jarak penonton dan lain sebagainya itu ada aturannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Mas asisten ada tambahan? Belum sih Pak, nanti biar menyusul aja di WhatsApp group. Ya. Oke deh kalau gitu. Sip. Oke deh kalau gitu saya tutup, ya, untuk perkuliahan minggu 13. Disiapkan untuk UASnya teman-teman. Waktunya berjalan terus. 2 minggu dari sekarang sudah harus dikumpulkan. Mungkin itu aja ya teman-teman. Saya tutup untuk perkuliahan minggu 13 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.